Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya kita, yaitu Ibu Risha Hairunisa, SEMSC, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Pernah tidak teman-teman terpikir bagaimana sebuah pabrik minyak kelapa sawit menghitung biaya produksi kalau dari satu proses yang sama mereka bisa menghasilkan minyak goreng, mentega, sekaligus sabun. Nah, disinilah akuntansi mengambil peran penting. Hari ini, kelompok 2 akan membedah tuntas hal tersebut melalui presentasi materi yang sangat menarik, yaitu mengenai sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Sebelum materi dipaparkan, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok yang akan menjadi pemateri hari ini. Yang pertama ada Alifah Nur Amanah, Bilkis Alfi, dan Alifah Rodotul Jannah, sahabat saya nih, Laikoh, Nafisa Alim, Lia Hikmatul Aliyah, dan Nevi Alika. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kita simak video pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Alifah Nur Amanah. Salah satu proses produksi di perusahaan manufaktur adalah proses produksi gabungan atau joint cost process, di mana proses produksi gabungan atau joint process pada dasarnya adalah suatu proses produksi yang secara simultan menghasilkan beberapa produk dalam suatu proses produksi yang secara alamiah memang tidak dapat dipisahkan. Contoh dari proses produksi gabungan. Yang pertama ada produksi minyak tanah yang menghasilkan beberapa produk utama yang berupa beberapa jenis minyak dan produk sertaan atau sampingan dalam bentuk aspal. Yang kedua ada penggilingan padi. Dalam penggilingan padi, produk utamanya adalah beras. Namun, di samping itu juga dihasilkan dedak yang merupakan produk sertaan atau sampingan atau byproduct. Dalam proses produksi gabungan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengalokasikan biaya gabungan atau joint cost ke dalam produk yang dihasilkan, baik itu produk utama atau main product, atau produk sertaan atau byproduct. Di slide ini saya akan membahas mengenai biaya gabungan atau joint cost. Biaya gabungan adalah biaya yang timbul dari proses produksi secara simultan untuk menghasilkan beberapa produk secara bersamaan sampai pada titik pemisahan. Sebelum mencapai titik pemisah, produk-produk tersebut masih dianggap satu kesatuan sehingga biaya produksinya belum dapat dipisahkan untuk masing-masing produk. Ciri-ciri biaya gabungan ada beberapa. Yang pertama, menghasilkan lebih dari satu produk. Produk diproses secara bersamaan. Biaya sebelum titik pemisah tidak dapat dipisahkan secara langsung. Terjadi pada industri tertentu seperti pengelolaan minyak bumi, industri susu, rumah pemotongan hewan, dan lain sebagainya. Dan juga setiap produk memiliki nilai jual ekonomi atau nilai jual. Dalam biaya gabungan terdapat produk utama dan juga produk sampingan. Produk utama atau main produk adalah produk yang memiliki nilai jual utama dan menjadi tujuan utama produksi. Contohnya, bensin pada pengelolaan minyak bumi dan juga daging pada rumah potong hewan. Yang kedua ada produk sampingan atau byproduct. Produk ini adalah produk yang dihasilkan bersamaan tetapi nilainya lebih rendah. Contoh, lilin pada pengelolaan minyak dan juga kulit pada rumah potong hewan. Slide selanjutnya ini ada metode harga pasar atau nilai jual yang relatif. Jadi, di dalam metode ini, harga jual suatu produk itu merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Atau, metode pembebanan biaya ini, biaya gabungan ini kepada produk atas dasar nilai atau harga jual masing-masing produk gabungan. Rumusnya ada pembebanan sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dikalikan dengan biaya gabungan, kemudian baru dibagikan dengan jumlah nilai jual keseluruhan produk. Kemudian ada metode nilai harga hipotesis. Metode ketika produk tidak bisa dijual pada saat titik pemisah. Yang pertama, itu ada produk gabungan yang tidak dapat dijual di titik pemisah. Jadi harus diproses lebih lanjut agar bisa diketahui harga jualnya. Yang kedua, ada harga pasar hipotesis, yaitu nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut, kemudian dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Nah, untuk rumusnya sendiri beda dengan metode yang harga pasar atau nilai jual relatif tadi. Di sini rumusnya ada pembebanan sama dengan jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah. Baru kita kalikan dengan biaya gabungan. Selanjutnya baru dibagi dengan jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada metode unit fisik. Suatu metode dalam pembebanan biaya gabungan kepada produk atas dasar unitnya secara fisik yang diungkapkan dalam satuan yang sama. Rumusnya ada pembebanan sama dengan jumlah unit masing-masing produk dikalikan dengan biaya gabungan, kemudian baru dibagi dengan unit keseluruhan produk. Jadi,
rumus yang di metode unit fisik ini sama pada metode yang sebelumnya, yaitu pada metode harga pasar atau nilai jual yang relatif. Selanjutnya ada metode rata-rata per unit, yang dimana metode ini dia mengalokasikan biaya gabungan ke produk gabungan sedemikian rupa, sehingga setiap produk yang menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam jumlah yang sama. Jadi rumusnya itu ada biaya rata-rata per unit sama dengan total biaya bersama baru dibagi dengan total jumlah unit yang dihasilkan. Nah, kalau sudah ketemu angka rata-ratanya, baru kita kalikan ke tiap produk. Nah, rumusnya alokasi biaya produk A sama dengan jumlah unit produk A dikali biaya rata-rata per unit. Selanjutnya yaitu saya akan membahas dua konsep penting dalam akuntansi biaya produksi, khususnya mengenai biaya produk gabungan atau joint products. Nah, slide pertama yaitu slide ke-9 yaitu metode rata-rata tertimbang atau Weeks Average Method. Nah, slide ini menjelaskan salah satu cara untuk membagikan atau mengalokasikan biaya gabungan, yaitu biaya gabungan itu biaya yang dikeluarkan saat produk masih diproses bersama. Nah, biaya gabungan ini dialokasikan ke masing-masing produk setelah mereka berpisah. Intinya, metode ini tuh tidak hanya melihat jumlah unit yang diproduksi, tetapi juga memberikan bobot khusus pada setiap produk. Nah, mengapa butuh bobot? Karena setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya nih, bobot ini ditentukan berdasarkan ukuran atau besarnya unit, tingkat kesulitan dalam pembuatan produk, maupun waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Sedangkan rumusnya sendiri yaitu pembebanan sama dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata setiap produk dikali biaya gabungan. Nah, artinya produk yang memiliki bobot lebih besar atau lebih sulit biasanya dibuat akan mendapatkan porsi alokasi biaya yang lebih besar pula. Nah, selanjutnya slide ke-10 yaitu ada titik pemisah atau split off point. Nah, slide ini menjelaskan momen krusial dalam proses produksi massal di mana satu bahan baku mulai menghasilkan berbagai macam jenis produk baru. Nah, definisi dari split off point sendiri adalah batas atau titik waktu di mana produk-produk yang awalnya diproses secara bersamaan sebagai satu kesatuan, nah ini mulai bisa dibedakan identitasnya menjadi produk individu yang terpisah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara produk gabungan atau sebelum vs sesudah atau sudah dilakukan titik pemisah. Nah, yang pertama, proses gabungan ini kondisinya kondisinya itu semua biaya yang keluar itu masih digabung menjadi satu, belum bisa dipecah per produk. Sedangkan jika biaya sudah terpisah ini, produknya itu sudah mandiri. Jika ada biaya tambahan, maka dicatat khusus untuk produk tersebut. Nah, jika biaya gabungan, produknya itu belum jelas. Produk ini belum bisa dibedakan satu sama lain, masih dalam satu adonan atau proses baku. Sedangkan produk yang sudah titik pemisahnya itu sudah teridentifikasi, terpisah secara fisik dan jelas jenisnya. Nah, terus jika produk gabungan itu belum bisa dijual karena produknya itu belum siap dipasarkan secara terpisah, atau sedangkan kalau di split jika sudah terpisah, itu produknya itu sudah bisa dijual atau diproses ke konsumen atau dibawa ke pabrik lain untuk diolah lebih lanjut agar harganya lebih mahal. Contoh gampangnya nih, aku kasih dalam kehidupan nyata itu, bayangkan pabrik industri nih. Nah, kan di situ di pabrik itu ada pengolahan susu sapi segar. Itu masih biaya gabungan kan? Sebelum di spill off, susu sapi itu diperas, difermentasikan bersama di dalam satu tangki besar. Nah, biaya pakan sapi dan mesin tangki itu masuk dalam biaya gabungan. Kalian tuh belum bisa membedakan mana keju atau mentega. Nah, sedangkan jika sudah di spill off point, maka momen ketika susu tersebut dialirkan ke pipa yang berbeda, satu pipa untuk menjadi keju dan satu pipanya lagi lemaknya untuk jadi mentega. Nah, mentega dan keju ini sudah jadi dua kan, sudah jadi dua produk yang berbeda. Mentega bisa dijual atau keju diproses lebih lanjut. Jadi seperti itu contoh dari split off point. Kemudian, karakteristik titik pemisah atau yang biasa disebut split off point. Titik pemisah ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menjadi batas yang jelas antara biaya gabungan dan biaya terpisah. Yang kedua, menentukan momen atau kapan tepatnya suatu produk dapat diidentifikasi secara mandiri. Dan yang terakhir, menjadi acuan dasar dalam perhitungan alokasi biaya gabungan. Kita dapat mengambil contoh pada industri minyak bumi, di mana minyak mentah diproses bersama-sama sampai titik tertentu. Begitu mencapai titik pemisah, barulah terpecah menjadi produk mandiri seperti bensin, solar, minyak, tanah, ataupun aspal. Sebelum titik pemisah, seluruh biaya yang keluar adalah biaya gabungan. Kemudian ada juga industri susu. Prosesnya mirip dengan industri minyak bumi, di mana susu sapi segar diproses bersama sehingga di titik pemisah. Kemudian menghasilkan produk turunan yang berbeda, yaitu mentega, keju, dan juga krim. Selanjutnya, akuntansi untuk produk biaya sampingan. Yang pertama, metode tanpa alokasi biaya atau metode pendapatan. Pada metode ini, perusahaan tidak mengalokasikan biaya produksi sama sekali ke
ke produk sampingan. Artinya seluruh biaya produksi utama dibebankan sepenuhnya ke produk utama. Lalu, bagaimana dengan hasil penjualan produk sampingannya? Nah, pada pendapatan yang diperoleh dari produk sampingan akan langsung diakui pada saat produk itu terjual. Materi selanjutnya itu tentang 4 variasi dalam mencatat pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan lain-lain, yang dimana nanti hasil penjualan langsung itu masuk ke akun pendapatan di luar usaha. Yang kedua ada penambahan penjualan produk utama. Jadi kan nanti itu ada pendapatan produk sampingan akan digabung dengan pendapatan produk utama, yang dimana kedua pendapatan ini sama-sama disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengurangan harga pokok penjualan. Jadi dari hasil penjualan produk sampingan itu nantinya bisa digunakan untuk mengurangi harga pokok biaya produk utama, karena dari hasil penjualan produk sampingan itu bisa menghasilkan laba kotor gitu. Kemudian yang keempat itu pengurangan total biaya produksi, yaitu hasil penjualan nanti dikreditkan ke akun barang dalam proses, sehingga nilai persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Oke, sekarang slide selanjutnya itu tentang akuntansi untuk produk sampingan. Nah, di sini yang selanjutnya itu metode yang kedua, yaitu metode alokasi biaya atau biasanya disebut dengan metode nilai pasar, yang dimana metode ini menganggap produk sampingan itu memiliki hak atas sebagian biaya produksi sejak dari titik pemisah atau biasanya disebut dengan slip of point. Nah, biasanya juga itu digunakan jika nilai produk sampingan itu cukup material atau signifikan. Nah, metode alokasi biaya ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode nilai persediaan dan metode biaya pengganti. Yang pertama itu ada metode nilai persediaan, yang dimana nilai produk sampingan itu ditentukan berdasarkan estimasi nilai pasar, dikurangi dengan biaya pemrosesan lebih lanjut dan biaya penjualan. Nah, nantinya nilai bersih ini kemudian dikurangi dengan total biaya produksi barang utama atau produk utama. Terus kemudian metode yang kedua itu ada metode biaya pengganti, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan replacement cost. Nah, biasanya itu digunakan jika produk sampingan digunakan kembali oleh perusahaan sebagai bahan baku. Produk tersebut nanti dihargai sebagai biaya yang harus dikeluarkan jika perusahaan membelinya dari luar. Baik, di sini saya sebagai presenter terakhir di materi ini. Perkenalkan, nama saya Nafi Alika. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi untuk produk utama. Itu langsung saja ya teman-teman. Akuntansi produk utama berfokus pada alokasi biaya atau joint cost kepada produk yang memiliki nilai jual signifikan, diproduksi secara rentak, dan menjadi tujuan utama produksi. Nah, dari sini kita menemukan tujuan alokasi biayanya, yaitu ada 3. Yang pertama itu menentukan harga pokok penjualan atau HPP, yaitu dengan memastikan perhitungan harga pokok penjualan yang akurat untuk setiap item yang dihasilkan. Yang kedua itu mengetahui keuntungan tiap produk, yaitu dengan mengetahui tingkat profitabilitas dari tiap produk setelah menyerap biaya bersama. Dan yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan perusahaan, yaitu dengan membantu manajemen menentukan apakah produk harus dijual langsung atau diproses lebih lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke metode alokasi biaya produk utama. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada metode nilai pasar atau market value. Yang kedua ada metode rata-rata biaya per unit. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Yang keempat ada metode unit kuantitatif. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih teman-teman, metode nilai pasar, yaitu dengan mengalokasikan biaya berdasarkan nilai jual produk. Jadi, jika menggunakan nilai jual saat produk pertama kali terpisah, itu disebut split off. Dan jika menggunakan estimasi nilai jual akhir dikurangi biaya pemrosesan tambahan, itu disebutnya NRV, yaitu atau nilai realisasi bersih. Yang kedua ada metode rata-rata biaya per unit, yaitu dengan menghitung rata-rata biaya produksi per unit. Dengan rumusnya itu total biaya dibagi total unit dan mengalikannya dengan jumlah unit masing-masing produk. Nah, metode ini digunakan pada saat
produk yang dihasilkan memiliki karakteristik fisik dan nilai jual yang hampir serupa. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, ada metode rata-rata biaya per unit, yaitu menghitung rata-rata biaya produksi per unit dengan rumus total biaya dibagi total unit dan mengalikannya dengan jumlah unit masing-masing produk. Nah, metode ini digunakan pada saat produk yang dihasilkan memiliki karakteristik fisik dan nilai jual yang hampir serupa. Baik, lanjut kita ke metode yang ketiga. Baik, yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang, yaitu dengan alokasi dilakukan dengan mengalihkan jumlah unit dengan bobot tertentu. Nah, bobot ini itu ditentukan berdasarkan faktor penimbang. Nah, faktor penimbangnya itu apa aja sih? Yang pertama ada tingkat kesulitan proses produksi, yang kedua ada waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan, yang ketiga ada kualitas atau grade material yang digunakan, dan yang keempat itu ada penggunaan tenaga kerja langsung. Karena produk memungkinkan memiliki perbedaan biaya produksi. Seperti itu teman-teman. Dan yang keempat itu ada metode unit kuantitatif. Nah, metode ini mengalokasikan berdasarkan satuan fisik, yaitu kilogram, liter, meter, yang digunakan dalam produksi. Nah, biasanya digunakan pada industri komoditas, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perbedaan metode alokasi. Yang pertama, metode nilai pasar atau market value ya. Nah, dasar alokasinya di sini bisa kita lihat itu harga jual relatif. Nah, kelebihannya paling logis secara ekonomi atau matching lah sama prinsipnya. Nah, yang kedua itu ada metode rata-rata unit yang tadi ya teman-teman. Dasar alokasinya itu kuantitas fisik. Itu kelebihannya sangat sederhana dan mudah dihitung. Yang ketiga ada rata-rata tertimbang, yaitu dasar alokasinya itu poin bobot. Nah, kelebihannya adil dalam mencerminkan kompleksitas produksi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada unit kuantitatif, yaitu dasar alokasinya satuan ukur fisik seperti tadi, yang kilogram, liter, meter, gitu teman-teman. Dan kelebihannya itu ada konsisten untuk industri material atau kimia, seperti itu. Mungkin dari penjelasan materi yang untuk akuntansi biaya untuk produk utama sudah cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.